Om Swastiastu. Jadi di sini kelompok 3 akan mereview jurnal 6 yang berjudul Karir Global di Perusahaan Multinasional Perancis dan Jerman. Jadi nama jurnalnya sendiri adalah Journal of Management Development. Itu volume dan halamannya volume 23 nomor 9 2004 pp 885 sampai 902 itu berisi 23 halaman. Tahun 2004 yang ditulis oleh Gunther Kestel, Jean Lacardine, dan dipublikasi oleh Emerald Group Publishing Limited 0262 sampai 1711 dan direview oleh 6 orang. Jadi saya sendiri Niluh Putu Anggi Pratiwi, ada Niluh Putu Angga Ariwidya Dewi, ada Niluh Julianti, ada Iwayan Arisa Putra, dan ada Nima Dedesi Safitri, dan yang terakhir ada Ika Dek Suliwa. Jadi tanggal kami nge-review adalah 24 Mei 2021. Jadi untuk yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan mengenai sebuah tinjauan literatur karir ekspatriat. Jadi untuk menjelaskan paradoks ini, Tang tahun 1998 menyarankan bahwa manajer mungkin semakin melihat penugasan ekspatriat sebagai peningkatan karir internal mereka, bukan eksternal. Jadi menurut Sheshin tahun 1996, karir internal melibatkan perasaan subjektif mana seseorang akan pergi dalam kehidupan kerja seseorang. Sedangkan karir eksternal pada dasarnya mengacu pada kemajuan dalam hierarki organisasi. Untuk individu yang mengejar karir internal, kehidupan kerja seseorang mungkin tidak lagi dianggap sebagai perkembangan pekerjaan dalam satu organisasi. Sebaliknya, individu akan berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mengejar peluang terbaik untuk perkembangan profesional mereka. Jadi, berdasarkan literatur review, Sullivan tahun 1999 itu memilih 7 kriteria yang membedakan karir tradisional dan karir tanpa batas. Jadi yang pertama, dalam hubungan kerja, karir tradisional itu jaminan kerja untuk loyalitas, sedangkan karir tanpa batas itu kemampuan kerja untuk kinerja yang fleksibel. Yang kedua itu dalam batasan, jadi karir tradisional itu bekerja hanya untuk 1 atau 2 perusahaan, sedangkan karir tanpa batas itu beberapa perusahaan. Yang ketiga ada keterampilan, jadi dalam karir tradisional itu mengutamakan spesifik perusahaan, sedangkan karir tanpa batas itu dapat dialihkan. Yang keempat ada ukuran kesuksesan, jadi dalam karir tradisional itu diukur dari gaji, promosi, dan status, sedangkan karir tanpa batas itu pekerjaan yang bermakna secara psikologis. Yang kelima itu ada tanggung jawab untuk organisasi manajemen. Jadi dalam karir tradisional itu adalah karir dan karir tanpa batas itu adalah individu. Dan yang keenam adalah pelatihan. Jadi karir tradisional itu program formal, sedangkan karir tanpa batas itu pelatihan di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah pencapaian. Jadi karir tradisional sendiri itu terkait pada usia, sedangkan karir tanpa batas itu terkait pada pembelajaran. Pengembangan kepemimpinan internasional di MNCS, Perancis dan Jerman. Sebagai tanggapan atas kecepatan dan cakupan globalisasi yang meningkat, membangun sistem pengembangan karir internasional yang baik menjadi semakin penting bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji orientasi karir ekspatriat dari MNCS, Perancis, dan Jerman, dan keefektifan sistem pengembangan karir internasional perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan Perancis dan Jerman dipilih untuk studi ini karena Perancis dan Jerman adalah pemain ekonomi utama di Eropa. Pada tahun 2001, Perancis adalah investor luar negeri terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Terlihat kuat dalam proses globalisasi, organisasi Prancis mengejar strategi pembangunan internasional. Strategi ini membutuhkan peningkatan mobilitas internasional karyawan. Senilat dan Darmelex 2001. Mengenai motif untuk menerima penugasan internasional, studi manajer Eropa menunjukkan bahwa selain pertimbangan moneter dan motif terkait karir, manajer
menempatkan nilai intrinsik yang tinggi pada pembelajaran dan pengembangan. Misalnya, studi ekspatriat Swedia menemukan bahwa sebagian besar manajer dimotivasi oleh keinginan untuk pengalaman profesional dan pribadi baru serta pertimbangan keuangan dan peningkatan prospek untuk promosi di masa depan. Praktik pengembangan karir sangat berbeda antar negara dan wilayah, dan perusahaan Prancis dan Jerman secara tradisional melakukan pendekatan yang sangat berbeda untuk identifikasi bakat dan pengembangan kepemimpinan. Petit dan School 1998 berpendapat bahwa nilai-nilai dasar Jerman yang bertumpu pada persamaan hak dan kesempatan telah menyebabkan penolakan terhadap gagasan elitisme di negeri ini. Sebuah studi tentang karir ekspatriat di MNC Prancis dan Jerman, metode dan hasil dalam upaya memajukan pemahaman kita tentang apa yang memotivasi ekspatriat Eropa untuk menerima penugasan internasional. Apakah mereka memahami kebijakan public manajemen ekspatriat perusahaan untuk meningkatkan karir mereka, dan apa sifat konsep karir mereka. Kami telah mensurvei manajer ekspatriat dari 20 perusahaan Prancis dan 30 perusahaan Jerman dari 59 negara. Perusahaan dalam sampel kami mewakili berbagai industri termasuk elektronik, mobil, bahan kimia, dan farmasi, produk konsumen, telekomunikasi, perjalanan udara, transportasi, kereta api, dan layanan keuangan. Dari 1.372 kuesioner survei yang dikirim, 550 dikembalikan, 535 dapat digunakan dengan singkat respon 38%. Dalam studi ini kami fokus hanya pada ekspatriat yang telah bekerja sebagai ekspatriat kurang dari 2 tahun dengan 341 kuesioner survei dikembalikan dan 330 dapat digunakan. Untuk sampai Jerman, kuesioner survei bersama dengan amplop alamat sendiri untuk dikembalikan, dikirim ke profesi HR yang bekerja di kantor pusat perusahaan dari perusahaan dan yang berpartisipasi para profesional HR kemudian meneruskan kuesioner ekspatriat yang telah dikirim ke lokasi luar negeri. Mereka tidak lebih dari 2 tahun. Kuesioner yang lengkap dikembalikan langsung ke rekan penulis Jerman untuk memastikan kerahasiaan tanggapan. Dari 1058 kuesioner survei yang dikirim, 549 dikembalikan, 494 dapat digunakan dengan tingkat respon 47%. Ringkasan temuan utama dan implementasinya untuk penelitian di masa depan. Nah, secara khusus penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa repatriasi adalah kelemahan dan siklus penugasan internasional, dan bahwa sebagian besar perusahaan tidak memiliki praktek pengembangan karir internasional yang efektif dan sistem perencanaan repatriasi. Adler 2002, Caliguari, Madame Lazarova 2001, Mendelhals et al. 2002, Tung 1998. Akibatnya, manajer sering melihat adanya keterputusan antara penugasan ekspatriat dan rencana karir jangka panjang mereka, dan mereka enggan menerima tawaran penugasan internasional karir takut hal itu dapat mengakibatkan perpindahan karir yang negatif. Studi tentang masalah karir ekspatriat di perusahaan Prancis
dan Jerman, menunjukkan bahwa ketakutan semacam ini sebenarnya bisa dibenarkan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar ekspatriat merasa frustasi dengan bagaimana perusahaan penugasan internasional mereka, terutama perencanaan jangka panjang pemulangan mereka. Namun ada perbedaan antara ekspatriat Prancis dan Jerman dalam hal masalah repatriasi mereka. Nah, tujuan perusahaan, di sini ada tujuan perusahaan, motif pribadi, kepuasan dengan ekspatriasi. Nah, kesamaannya itu ada transfer pengetahuan dan koordinasi, dan kontrol adalah tujuan utama. Berbagai tujuan dikejar dengan penguasaan internasional. Motif intrinsik seperti tantangan pribadi dan pengembangan profesional adalah alasan yang paling penting untuk menerima penguasaan internasional. Dan ada tingkat ketidakpuasan yang tinggi terhadap rencana pemulangan jangka panjang perusahaan. Nah, di sini perbedaannya itu adalah kontrol koordinasi dan pengembangan kepemimpinan lebih penting perusahaan Prancis. Perusahaan Prancis mengejar lebih banyak tujuan pada saat yang sama daripada perusahaan Jerman. Insentif moneter, pertimbangan keluarga, dan dorongan dari pasangan atau pasangan lebih penting bagi ekspatriat Prancis. Tantangan personal atau peluang peningkatan karir dan antisipasi kesuksesan kerja lebih penting bagi ekspatriat Jerman. Ekspatriat Prancis lebih tidak puas dengan kualitas persiapan sebelum keberangkatan dan pelatihan lintas budaya. Ekspatriat Jerman lebih tidak puas dengan paket kompensasi dan tunjangan. Di sini ada masalah pemulangan, dampak karir yang dirasakan, kesediaan untuk meninggalkan perusahaan. Nah, persamaan dari masalah pemulangan tidak ada, dan perbedaan ekspatriat Prancis lebih memperhatikan berbagai aspek pemulangan mereka, terutama kemajuan karir mereka setelah pemulangan. Nah, di sini sebagian besar ekspatriat percaya bahwa penugasan internasional mereka akan berdampak positif pada karir dan akan membantu mereka meningkatkan keterampilan profesional, manajerial, dan antar budaya. Di sini kesediaan untuk meninggalkan perusahaan, persamaannya itu sebagian besar ekspatriat bersedia meninggalkan perusahaan mereka setelah repatriasi atau netral, yang berarti mereka mungkin atau mungkin tidak pergi. Nah, di sini perbedaannya itu untuk dampak karir yang dirasakan tidak ada, dan perbedaan untuk kesediaan untuk meninggalkan perusahaan, ekspatriat Prancis kurang bersedia meninggalkan perusahaan mereka setelah repatriasi dibandingkan ekspatriat Jerman. Temuan yang berlawan dengan intuisi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa ekspatriat Jerman lebih bersedia meninggalkan perusahaan mereka kembali daripada rekan-rekan Prancis mereka, sehingga menunjukkan bukti kuat tentang orientasi karir tanpa batas. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Chung 1998 sebelumnya tentang ekspatriat AS, dan menjelaskan mengapa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki sikap positif terhadap penugasan internasional mereka. Meskipun mereka frustasi dengan bagaimana perusahaan mereka mengelola ekspatriasi dan proses repatriasi, daripada hanya melihat penugasan internasional sebagai prasyarat untuk kemajuan karir masa depan dalam perusahaan mereka, sebagian besar ekspatriat baik Prancis maupun Jerman melihat pengalaman internasional mereka sebagai aset kompetitif yang membuat mereka lebih berharga untuk pasar tenaga kerja eksternal, dan banyak yang bersedia untuk meninggalkan perusahaan mereka setelah kembali. Pada saat yang sama, mereka menempatkan nilai intrinsik yang tinggi pada tugas internasional itu sendiri. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, pengembangan kepribadian, dan pengayaan kehidupan pribadi mereka.
Studi ini memberikan beberapa wawasan baru tentang implikasi karir yang disarankan dari penugasan internasional. Namun, ada beberapa kemungkinan batasan dan jalan untuk penyelidikan di masa mendatang. Pertama, penelitian ini menemukan bahwa ekspatriat Prancis dan Jerman berbeda secara signifikan dalam hal motif pribadi untuk menerima penugasan ekspatriat. Kepuasan dengan berbagai aspek penugasan internasional, masalah terkait repatriasi dan karir, dan kesediaan untuk meninggalkan perusahaan setelah repatriasi. Namun, karena sampel Prancis dan Jerman berbeda tidak hanya dalam hal kebangsaan, tetapi juga dalam hal karakteristik demografis seperti usia, status perkawinan, tingkat posisi, dan pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa hasil antara negara perbandingan mencerminkan perbedaan dalam karakteristik demografis daripada perbedaan kebangsaan, atau dari perusahaan dan ekspatriat. Kami percaya bahwa setidaknya perbedaan yang diamati antara ekspatriat Prancis dan Jerman dapat dijelaskan secara masuk akal oleh fakta bahwa sampel Jerman lebih muda dan kurang berpengalaman secara internasional daripada sampel Prancis. Implikasi untuk pengembangan karir internasional di multinational corporation Eropa. Penugasan internasional menghadirkan sejumlah masalah perencanaan karir dan repatriasi. Hasil studi terbaru dari perusahaan Fortune 500 yang dilakukan oleh Daly et al. Pada tahun 2000 mengemukakan bahwa memiliki pengalaman internasional dalam portofolio karir seseorang dapat meningkatkan kemungkinan diangkat ke posisi manajemen puncak perusahaan lain. Mereka menemukan bahwa ketika mengganti chief executive officer dengan penerus luar, cenderung memiliki pengalaman internasional. Daly et al. 2000 menyimpulkan bahwa pengalaman internasional yang ditunjukkan pada kenyataannya meningkatkan peluang untuk posisi district eksekutif, meskipun posisi itu mungkin tidak berada di organisasi fokus. Dalam hal program pengembangan karir organisasi, gagasan untuk mengintegrasikan penugasan internasional ke dalam jalur karir yang logis tampaknya menjadi variabel yang paling penting dalam memfasilitasi keberhasilan ekspatriat dan repatriasi. Ada berbagai alat perencanaan tenaga kerja di internasional dan prosedur repatriasi yang dapat membantu perusahaan dalam jalur karir yang sukses dan repatriasi manajer ekspatriat. Misalnya, mengelola ekspatriasi karir ekspatriat, memberikan informasi jalur karir, mengorganisir partisipasi dalam aktivitas jaringan yang memungkinkan ekspatriat untuk tetap berhubungan dengan orang-orang penting dalam organisasi, memberikan pembinaan atau bimbingan berkelanjutan selama penugasan internasional, dan meningkatkan karir ekspatriat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, kami buka sesi tanya jawab. Terima kasih.